selamat datang di Jelajah Negeri Tempo. Kali ini perjalanan kita akan mengarah ke sebuah wilayah yang akan menjadi masa depan Indonesia, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kabupaten ini terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan kota Balikpapan. Dikenal dengan kekayaan alamnya, dari pantai yang indah, hutan yang masih asri, hingga lahan pertanian yang subur. Penajam Pasir Utara juga menjadi salah satu wilayah penting dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Selain pesona alamnya, daerah ini juga memiliki tradisi dan budaya yang masih dijaga oleh masyarakatnya, terutama dari suku Pasir yang menjadi penduduk asli di sini. Dengan segala potensi yang dimilikinya, Kabupaten Penajam Pasir Utara siap menjadi gerbang baru untuk pembangunan dan kemajuan. Yuk ikuti terus perjalanan kali ini bersama saya, Nabila Giswatama. Hari ini, Kabupaten Penajam Pasir Utara tengah merayakan hari jadinya yang ke-23. Sebuah momentum istimewa bagi daerah yang tak hanya menjadi bagian dari sejarah Kalimantan Timur, tetapi juga menjadi gerbang menuju masa depan Indonesia sebagai kawasan penyangga ibu kota Nusantara. Penajam Pasir Utara kini tengah memasuki usia ke-23, sebuah tonggak penting dalam perjalanan panjangnya menuju kemajuan. Sebagai kabupaten yang menjadi bagian dari kawasan strategis ibu kota Nusantara, memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang pesat. Tidak hanya sebagai daerah penyangga, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi yang lebih maju dan berdaya saing. Pada usia yang relatif muda ini, tengah mengukir berbagai langkah konkret menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Saya sadar sebagai bupati, saya baru di kabupaten ini. Tapi saya punya mimpi dan harapan untuk Penajam Pasir Utara ke depan. Tentunya perlu dukungan warga PPU dan semua pihak. Harapan besar muncul agar PPU bukan hanya menjadi tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga kawasan yang berkembang, sejahtera dan berdaya saing. Kini PPU sebagai gerbang IKN. Sebagai pemerintah kabupaten, semoga visi misi kami tercapai sampai akhir jabatan. Selamat Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kolaborasi untuk membangun Nusantara. Di episode Jelajah Negeri Tempo kali ini, kami akan menelusuri keindahan Penajam Pasir Utara, menyusuri jejak sejarah, menikmati pesona alam, dan mengenal lebih dekat kearifan lokal masyarakatnya. Tidak hanya perayaan upacara hari ulang tahun saja, dalam beberapa hari ke depan akan diadakan kegiatan event Ramadan Fest. Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah pusat pemerintahan baru yang dibangun di tengah Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Dengan konsep kota hijau dan berkelanjutan, IKN diharapkan menjadi simbol kemajuan dan keseimbangan antara pembangunan dan alam. Di balik kemegahan proyek ini, IKN juga berdampingan dengan kekayaan alam yang harus dijaga. Hutan Kalimantan yang menjadi paru-paru dunia tetap menjadi bagian penting dari perencanaan kota ini, memastikan bahwa pembangunan tidak merusak ekosistem yang sudah ada. Saat ini saya sedang berada di Ibu Kota Nusantara dan tepat di belakang saya merupakan Istana Kepresidenan yang nantinya akan digunakan oleh Presiden Republik Indonesia. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke Ibu Kota Nusantara, kalian dapat melewati perjalanan sekitar kurang lebih 2 jam dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Inilah awal dari babak baru Indonesia. Dari sini, kita akan melanjutkan perjalanan untuk melihat lebih dekat bagaimana budaya dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang tetap lestari di tengah perubahan besar ini. Selain ke IKN, tentunya kita akan mengenal lebih dalam mengenai sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Perjalanan kita dimulai dari rumah adat Kuta Rekan Tatau yang terletak di Kecamatan Penajam, sekitar 20 menit dari pusat kota dan kurang lebih 1 jam perjalanan dari ibu kota Nusantara. Rumah adat ini merupakan representasi dari budaya suku Pasir, suku asli di wilayah ini.
penduduk asli Kabupaten Penajam Pasir Utara itu adalah suku Pasir, khususnya lagi Pasir Balik. Berbicara tentang kebudayaan di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini memang cukup banyak dan khas kebudayaannya, dan kebudayaan pasir itu sendiri ada 3 unsur kebudayaan yang dimiliki, yaitu pertama budaya pedalaman, yang kedua itu budaya pesisir, dan yang ketiga itu budaya keraton atau kesultanan. Nah, salah satu dari kebudayaan pasir yang kita bisa lihat sampai sekarang ini ialah berupa rumah adat. Yang di belakang saya ini adalah rumah adat khas Pasir, namanya Kuta Rekan Tatau. Nah, di rumah adat ini biasanya tempat bermusyawarah para tokoh-tokoh adat dikala hendak melakukan kegiatan-kegiatan acara kebudayaan, seperti biasanya setiap tahun tuh diadakan acara budaya Nondoy namanya. Budaya Nondoy itu setiap tahun diadakan. Kemudian juga memang dari rekan-rekan pegiat kebudayaan dari sanggar-sanggar tari juga sering menggunakan kuta adat ini sebagai tempat mereka latihan menari. Selain itu juga tempat kegiatan mengenalkan kebudayaan, biasanya banyak kunjungan-kunjungan dari anak-anak sekolah yang ingin tahu tentang kebudayaan pasir. Biasanya mereka berkunjung di kuta adat ini. Berbicara mengenai rumah adat pasir, ini adalah yang disebut kuta. Sebenarnya rumah adat pasir itu ada berbagai macam jenis, cuma yang lebih dikenal itu adalah kuta. Yang kemudian ada namanya rumah dundung, kemudian ada namanya dalam. Nah, namun kalau dalam ini lebih ke rumah kediaman raja atau sultan, itu disebut dalam. Tetapi kalau kuta ini biasanya dahulunya tempat para pemimpin-pemimpin tinggi pasir, itu biasanya mereka membangun kuta. Nah, ciri khas rumah adat pasir sendiri yang disebut kuta ini, dia lebih ke ornamen mastogok. Nah, mastogok ini adalah suatu mahkota yang terletak di depan maupun di belakang atas pada hubungan rumah, yaitu berbentuk vertikal dan ada sayap samping kiri dan samping kanan. Makna filosofi dari mastogok ini sendiri sangat mendalam, di mana makna vertikal itu adalah bermakna filosofi bahwa masyarakat adat pasir itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian arah ke samping mau ke kanan adalah hubungan manusia dengan alam sekitar. Nah, itulah makna dari ornamen mastogok di rumah adat Kuta Rekan Tatau, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Rumah ini memiliki struktur khas rumah panggung dengan ornamen ukiran yang melambangkan filosofi kehidupan masyarakat pasir. Rekan Tatau sendiri berarti rumah besar, tempat berkumpulnya masyarakat untuk berbagai kegiatan adat, mulai dari musyawarah hingga upacara ritual seperti bela benua. Setelah melihat rumah adat, saya akan mengajak Anda untuk melihat infrastruktur yang sangat ikonik yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam, yaitu Jembatan Pulau Balang. Halo teman-teman semuanya, saat ini saya sedang berada di Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan. Jembatan ini memiliki panjang 804 meter dengan total bentangan 1270 meter. Jembatan ini menjadi bukti bersejarah dalam perkembangan pembangunan dan kemajuan yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jembatan ini menjadi akses penting bagi masyarakat yang ingin menuju Balikpapan tanpa harus menggunakan kapal feri. Dengan hadirnya jembatan ini, perjalanan dari Penajam ke Balikpapan yang biasanya memakan waktu lebih dari 1 jam, kini bisa ditempuh lebih cepat. Tak jauh dari pusat kota, sekitar 30 menit perjalanan, kita akan menemukan destinasi wisata edukasi sekaligus konservasi, penangkaran rusa wisata Penajam Pasir Utara. Di sini,
kita bisa melihat dari dekat rusa sambar dan rusa timorensis yang dilestarikan oleh pemerintah daerah. Konservasi ini bertujuan untuk menjaga populasi rusa yang dahulu banyak ditemukan di alam liar Kalimantan. Selain menjadi destinasi wisata, tempat ini juga menjadi pusat penelitian untuk lebih memahami terkait dengan spesies rusa dan habitat alaminya. Setelah ini, saya akan mengajak Anda untuk mengelilingi indahnya alam benua Taka. Yuk ikuti terus perjalanan saya. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Goa Tapak Raja yang berjarak sekitar 2 jam dari pusat kota dan 30 menit dari ibu kota Nusantara. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Rayitno. Bapak boleh tolong dijelaskan ada apa saja ya di Goa Tapak Raja ini? Kalau untuk hewannya di sini terutama ini kelelawar. Ada 11 jenis. Ada yang vampir palsu, ada yang pemakan buah, ada yang mini. Terus yang selebihnya kurang paham jenisnya. Cuman kalau stalagmitnya masih pada aktif. Terus yang di dalam juga ada stalaktit yang bisa dibuat alat musik. Alat musik? Ya, jadi kalau dipukul ada nadanya masing-masing. Seperti itu. Nah, sedangkan di ini, ruang kedua ini hanya ruangan biasa. Kalau yang ruangan ketiga itu ada tapak raja. Satu contoh yang aktif, dia masih mau naik. Ya, kalau stalaktit itu terutama kalau sentuh bagian samping itu nggak masalah, yang penting bukan permukaan bagian bawah sama ini permukaan yang ke atas, itu nggak boleh disentuh karena kalau sering disentuh airnya mati, tidak berfungsi lagi. Jadi yang mana Pak yang disebut tapak rajanya? Nah, kalau yang disebut tapak rajanya ini batu yang ini, stalaktit yang ini yang disebut tapak raja. Ini mata kaki, sedangkan yang di ini jari-jarinya yang tersisa nampak masih ibu jari karena yang 4 ini menyatu karena masih aktif. Sebenarnya 2 sama yang ini, cuman ini karena aktif yang bertambah terus, jadi sudah nggak bentuk. Kalau ini tapak kaki yang kanan, ini yang kiri sudah nggak bentuk karena aktif dia kan. Tempat ini benar jadi mediasi buat para raja gitu Pak? Kalau dulunya seperti itu, konon cerita seperti itu tempat pertapaan. Itu tempat pertapaan dari kerajaan atau pasar, ya? Dari pasir, ada yang dari Kutai juga seperti itu. Beliau bertapa di sini sambil memperdalam ilmu kanuragan. Menurut cerita tokoh masyarakat suku Pasir, goa ini sudah ada sejak zaman kerajaan Pasir dan dijadikan tempat pertapaan. Salah satu tokoh masyarakat Pasir yang mempercayai dan mengikuti ritual di goa ini bernama Datuk Peut. Beliau tinggal di goa ini untuk melakukan ritual atau memperdalam ilmu kanuragan di zaman gerombolan dan menemukan stalaktit yang menyerupai kaki berukuran besar yang dipercaya sebagai perwujudan dari tapak kaki raja sehingga menamai goa ini menjadi Goa Tapak Raja. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di danau sekitaran Goa Tapak Raja dan danau ini merupakan hasil dari bekas pertambangan yang dulu dilakukan di Goa Tapak Raja.
Saat ini saya sedang berada di destinasi wisata bahari yang paling populer di Penajam Pasir Utara, yaitu Pantai Sipakario dan biasa juga dikenal dengan Pantai Nipa-Nipa. Di sini juga banyak tersedia beraneka ragam makanan dan minuman yang bisa dinikmati sambil melihat suasana pantai. Pantai Sipakario atau yang biasa dikenal dengan Pantai Nipa-Nipa terpilih sebagai 50 desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Halo teman-teman semuanya, saat ini saya sedang berada di salah satu galeri UMKM batik yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, yaitu Sekar Buen. Saat ini saya sedang menggunakan salah satu koleksi dari Sekar Buen dengan motif Putra Samora Ampik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Nurhayati Aka. Saya Ketua IKM Sekar Buen Nusantara yang ada di Desa Bangunmulia, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Untuk Sekar Buen sendiri, motifnya itu bertema tentang flora dan fauna yang ada di Penajam Pasir Utara. Ada beberapa yang paling dominan adalah rusa. Permintaan pasar memang untuk khasnya adalah rusa sambar Penajam Pasir Utara, menjadi salah satu ikon kabupaten kita. Tapi di sisi yang lain kita juga ada enggang, kemudian ada pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Untuk batik Sekar Buen sendiri, ini selain yang membedakan dari sisi motifnya, kita juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi saat ini kami sedang mengerjakan pesanan-pesanan dari dinas yang dimana di situ biasanya minta untuk motif-motifnya customize. Jadi kita mengikuti selera pasar dan biasanya tidak sama dengan produk yang lain. Saat ini sampai dari kita mulai 2021, kita di tahun 2022 sudah pernah ekspor di Taiwan dan Thailand. Kemudian untuk pasar udah mencapai di nasional ya, nggak hanya tingkat Kaltim aja, tapi di pasar nasional kita juga sudah mulai merata. Ini adalah salah satu batik kami, yaitu motifnya adalah enggang gading, di mana motif ini menggambarkan tentang seorang pemimpin yang berjiwa kepemimpinannya sangat tinggi dan dihormati oleh rakyatnya. Untuk saat ini kami sangat mengapresiasi pemerintah daerah sudah sangat banyak membantu kaitannya dengan fasilitasi, kemudian juga menggunakan dinas-dinas juga banyak menggunakan untuk produk batik kami. Harapan kami ke depan semoga kami bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi dengan instansi terkait juga dengan perusahaan swasta. Mudahan ke depan untuk kebijakan pemerintah daerah kita banyak berpihak kepada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oke teman-teman, jadi sekarang merupakan proses pertama yaitu pewarnaan, dan setelah ini akan dilakukan proses penguncian warna dan pelorotan. Saat ini saya sedang berada di susur Sungai Tunanwaru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bisa dilihat sendiri teman-teman di sini situasinya. Dan nantinya kita akan melihat hewan endemik asli Kalimantan, yaitu bekantan.
Nah, bagi teman-teman yang ingin juga berkunjung ke susur Sungai Tunan, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara, teman-teman dapat menyewakan kapal melalui masyarakat lokal yang berada di sekitar Kecamatan Waru. Momentum Ramadan di Penajam Pasir Utara bukan hanya soal perayaan, tetapi juga tentang kebersamaan, berbagi, dan merajut asa untuk masa depan yang lebih baik. Halo teman-teman semuanya, saat ini saya sedang berada di Ramadan Fest dan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan ulang tahun Penajam Pasir Utara yang ke-23. Di Ramadan Fest kali ini tidak hanya menyuguhkan bazar makanan dan fashion, tetapi juga menampilkan berbagai penampilan religi dari artis-artis ternama. Kabupaten Penajam Pasir Utara bukan hanya tentang masa depan Indonesia dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara, tetapi juga tentang sejarah, budaya, dan keindahan alam yang patut kita lestarikan. Perjalanan ini mengingatkan kita bahwa pembangunan dan tradisi bisa berjalan beriringan, menciptakan harmoni yang indah bagi generasi mendatang. Oke teman-teman, pada saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih telah menemani perjalanan Jelajah Negeri Tempo bersama saya Nabila Giswatama. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menjelajahi keindahan negeri, satu daerah, satu cerita pada satu waktu.